guys, balik lagi barengan gue di Handy Happy Story Time. Kenapa ya akhir-akhir ini hidung apa? Apa namanya kuping? Akhir-akhir ini kuping gue tuh gatel mulu. Kalau katanya kalau tangan itu kan mau nerima duit. Kalau kuping apa ya? Diomongin kali ya, sebelah kiri nih, sebelah kanan. Diomongin yang jelek-jelek berarti ya. Ya Allah. Kalau ngomong-ngomong masalah yang jelek-jelek, ada nih berita mau gua kasih ke kalian tentang yang jelek-jelek. Karena ini adalah hal yang tidak boleh dicontoh. Gua cukup prihatin. Gua nggak kenal sih. Mungkin pernah ketemu, pernah ngobrol di produksian apa, lupa gua. Tapi sangat disayangkan karena udah berkali-kali masuk lubang yang sama. Kalian harusnya jangan kayak gitu. Sesuatu itu kalau memang kalian udah pernah ngalamin hal buruk, jangan pernah diulangin. Yaudah, di Handy Happy Story Time kali ini gue akan ngasih kalian berita tentang 5 fakta kasus narkoba Revaldo ditangkap ketiga kalinya. Waduh, Revaldo itu ditangkap ketiga kalinya. Berarti yang pertama itu tahun berapa ya? Yaudah, gue bacain aja di sini ya. Kalian yang nonton nih, ada yang pernah ngalamin hal yang kayak dialamin oleh Revaldo? Udahlah, masih banyak hal-hal lain yang berguna daripada kalian ini menggunakan narkoba, guys. Oke, langsung aja kali ya. Gue bacain 5 fakta kasus narkoba Revaldo ditangkap ketiga kalinya hingga keluar masuk penjara. Oke. Aktor Revaldo lagi-lagi tersandung nih guys kasus narkoba dan langsung menjadi sorotan publik. Penangkapan terhadap Revaldo dilakukan oleh pihak kepolisian pada Rabu 11 Januari 2023 kemarin. Nah, lantas seperti apa kasus narkoba yang kali ini kembali menjerat aktor pemeran Rangga di sinetron Ada Apa Dengan Cinta ini? Kalau begitu ini dia, simak 5 faktanya tentang Revaldo. Yang pertama, sudah 3 kali ditangkap. Penangkapan kali ini menjadi ketiga kalinya Revaldo ditangkap karena kasus narkoba. Penangkapan pertama terjadi pada April 2006, di mana ia ditangkap beserta barang bukti berupa 1 paket sabu beserta alat isapnya. Kemudian penangkapan kedua terjadi pada Juli 2010. 2006, 7, 8, 9, 10. Cuman 4 tahun terus ditangkap lagi. Aduh ya Allah, jangan nih ya. Yang punya saudara, adik, kakak, abang atau siapapun, kalau memang kalian tahu dia atau temen nih, kalau kalian memang tahu dia ketergantungan narkoba, kalian harus gimana ya, pinter-pinter deh. Larang atau gimana gitu. Kasian soalnya keluarganya. Nah, 2010 ya kan, 2010 penangkapan kedua dengan barang bukti berupa 62 gram sabu-sabu. Jadi 2010 itu penangkapan kedua langsung dapat barang buktinya itu 62 gram sabu-sabu dan 1 paket ganja kering. Kasian. Fakta yang kedua tentang Revaldo ya. Yang kedua, Revaldo ditangkap di rumahnya. Nah, aktor yang juga berperan di film Sayap Saya Patah ini dikabarkan ditangkap di kediamannya sendiri pada Rabu 11 Januari 2023. Begitu pula barang bukti berupa ganja dan sabu juga ditemukan di rumahnya. Fakta yang ketiga, barang bukti berupa ganja dan sabu. Pada penangkapan yang dilakukan kemarin, pihak kepolisian menemukan dan menyita barang bukti di kediaman Revaldo berupa ganja dan sabu. Ganja sama sabu, ucap Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa. Fakta keempat, pernah 2 kali dipenjara akibat kasus narkoba. Pada tahun 2006 dan 2010 lalu, Revaldo bahkan harus merasakan mendekam di balik jeruji besi. Pada penangkapan pertamanya di tahun 2006, ia divonis penjara selama 2 tahun. Sementara itu, pada penangkapan di tahun 2010, ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Wow,
7 tahun penjara. Terus dia masih aja menggunakan itu. Wallahualam, gue nggak tahu kenapa itu. Ada nggak ya teman-teman gue yang kayak gitu? Gue nggak tahu rasanya soalnya gimana, kenapa tuh orang masih aja mau pakai narkoba. Fakta kelima masih terus didalami. Baru ditangkap kemarin, kasus ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Hal itu diungkap oleh Kombes Mukti Juharsa sendiri. Kenapa orang mau gunain narkoba? Gue juga nggak tahu kenapa dia mau gunain narkoba. Gue juga nggak tahu karena dia udah pernah masuk penjara 2 kali, tapi sekarang dia masih aja. Kalau gitu gue akan jelasin dulu nih. Alasan seorang menggunakan narkoba menurut pengamat sosial. Kenapa? Jadi kalian harus tahu, ya. Gue akan jelaskan di sini. Narkoba tidak hanya menyasar kalangan artis saja, guys. Akan tetapi narkoba juga menyasar semua profesi, baik itu dosen, ibu rumah tangga, aparatur sipil negara, maupun masyarakat umum lainnya. Nah, pada tahun 2015 silam, seorang pengajar di perguruan tinggi swasta di wilayah Bogor nih, dia itu menelantarkan kedua anaknya karena mengkonsumsi narkoba. Lantas, mengapa orang itu mengkonsumsi narkoba? Nah, pengamat sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, mengatakan narkoba itu sebagai obat-obatan yang dalam konteks terlarang memiliki 2 efek. 2 efek itu yakni efek sebagai stimulan atau meningkatkan energi dan depresan alias menurunkan energi. Nah, orang-orang modern yang hidup dengan tingkat kompetisi yang tinggi ini mendorong semua orang untuk bisa selalu terjaga, untuk bisa selalu tampil prima, kata Devi. Fakta yang diungkapkan Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebut pengguna utama dari narkoba justru orang-orang yang dalam usia produktif dan pekerja. Yalah, karena kan mereka yang punya duit kan, kalau nggak mau beli narkobanya pakai apa. Nah, alasannya karena mereka punya uang bener, dan untuk mengkonsumsi barang haram tersebut membutuhkan biaya. Alasan berikutnya, karena kebutuhan. Bukan hanya kalangan artis yang menjadi sasaran nih, melainkan siapapun berpeluang terpapar narkoba. Kehidupan di kota besar ini membutuhkan ekonomi tertentu dan standar hidup yang tinggi. Kondisi ini tidak bisa diselesaikan dengan satu pekerjaan, sehingga di kota besar setiap orang memiliki pekerjaan sampingan atau side job. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itulah orang membutuhkan energi lebih. Sebagian di antara mereka menggunakan narkoba sebagai salah satu cara meningkatkan performanya. Sayangnya nih, narkoba itu adalah stamina yang semu. Sifatnya itu hanya sementara, guys. Kalian semangat tapi cuma sementara. Enak dipakai tapi sementara. Udahannya penyok. Ya kan? Bener kalau yang tahu tuh. Karena pada masa tertentu biologis kita tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan dari obat-obatan tersebut, kata Devi tadi. Nah, pada era sekarang, alasan seseorang terdorong menggunakan narkoba yakni karena ingin karena ingin memenangkan kompetisi sehingga harus kuat dan segar. Kehidupan modern yang membuat manusia itu merasa kesepian. Gue inget kalau ngomong kesepian tuh inget Fajar Sad Boy, jadi kayak langsung. Oke, lanjut. Devi mengatakan kesepian dialami manusia modern karena mereka hidup di ruang digital yang sebenarnya membuat mereka memiliki teman yang tidak betul-betul teman. Beberapa peneliti mengungkap bahwa manusia sekarang adalah manusia-manusia stres. Untuk melupakan stresnya, manusia akan menggunakan narkoba yang di sisi lain sebagai depresan sehingga dapat membuat mereka bisa tidur dan lebih tenang. Nah, kondisi ini yang ditangkap betul oleh pengedar bawah tanah narkoba. Oleh pengedar bawah tanah itu apa ya? Itulah pengedar pinggir jalan kali ya. Para pengedar ini melihat dan menyesuaikan targetnya karena kebutuhan dan permintaannya itu ada. Permintaannya itu ada karena yang tadi gue bilang banyak banget manusia-manusia yang stres dan kesepian. Jadi buat kalian yang stres dan kesepian boleh aja lebih baik kalian bikin konten, lebih baik kalian nyanyi, bikin lagu, lebih baik kalian kalau kesepian bikin puisi, lebih baik kalian kalau kesepian curhat di sosial media aja deh daripada kalian pakai sosial media. Walaupun 4 orang ngelihatnya di sosial media lu curhat-curhat, yang penting lu nggak pakai narkoba, udah titik. Itu aja yang mau gue sampein lah pokoknya hari ini ya.
Jangan deh. Lu mau ngapain pakai narkoba? Nggak baik. Jangan. Susah mak lu nyekolahin lu. Susah tuh mak bapak lu gedein lu dari kecil sampai gede. Gedenya lu jualin tuh barang-barang bapak emak lu buat beli narkoba. Mau jadi apa hidup lu? Jangan deh. Jangan kayak gitu. Lu kalau ketahuan sama gua, awas lu. Kalau gua lihat lu pakai narkoba lu, gua samperin lu ke rumah lu. Bener deh. Benci gua hari gini pakai narkoba. Berantem aja gitu ya. Ayo. Emosi gua. Udah lah. Males gua. Gua pamit. Dah, ini RTP Storytime. Ntar balik lagi. Bye.